Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di pagi hari ini? Alhamdulillah hari ini aku lebih bersemangat dari kemarin-kemarin dan berusaha menstabilkan moodku agar bisa menjalani hari-hari dengan lebih enjoy lagi. Nah teman-teman, ini tuh kegiatan pagi hari aku. Jadi seperti biasa karena udah weekdays, jadi aku nyiapin sarapan dan bekal untuk suami aku kerja ya. Berhubung kemarin tuh aku ada beli cireng isi ayam suwir gitu, jadi aku sekalian goreng. Terus nanti juga aku mau goreng sosis nih, karena pagi hari ini bekalnya tuh mau bikin nasi goreng aja, karena udah lama nggak bikin nasi goreng dan kebetulan juga ada sisaan nasi gitu dari yang semalamnya. Nah ini si sosisnya aku kerat-kerat dulu ya teman-teman. Jadi meskipun menu pagi hari yang untuk sarapan dan bekal suami kerja itu sederhana, tapi aku usahakan untuk tetap menyuguhkannya dengan istimewa ya. Terutama ini juga ada pelengkap-pelengkapnya, karena memang kebetulan di rumah ada. Jujur aku kangen banget dengan rutinitas yang bersemangat seperti ini, terutama di pagi hari teman-teman. Karena di beberapa hari yang lalu tuh aku kayak down banget semangatnya. Nah ini tuh sebenarnya aku beli 2 mika ya. Satu mika isinya 6, harganya 5.000. Tapi yang semika udah aku goreng karena lumayan langganan juga sih, Kak. Rasanya enak gitu. Buatan tetangga dan suami aku juga suka. Istilahnya memanfaatkan makanan ini ya, bahan-bahan yang ada di kulkas gitu. Oh ya teman-teman, sembari aku kegiatan pagi hari ini, aku pengen banget sharing-sharing mengenai hidup minimalis, terutama di bagian keuangan rumah tangga ya. Jadi hari ini tuh aku pengen bahas temanya, cara mencukupkan diri dengan keuangan yang sederhana atau dengan penghasilannya kecil. Jadi meskipun mungkin ada sebagian teman-teman atau bunda-bunda yang sama dengan aku, penghasilan rumah tangganya masih kecil tapi tetap bisa enjoy, tetap bisa happy, menikmati keuangannya dan bisa mencukupkan diri dengan segala kebutuhan rumah tangga dengan penghasilan kecil. Aku ada 3 tips secara psikologinya nih ya teman-teman. Nah dari yang pertama adalah merasa cukup dengan diri sendiri. Kalau kita udah berada di fase nyaman dengan apa yang ada, yang kita miliki saat ini atau yang ada di sekitar kita, enjoy dengan prinsip hidup yang kita jalani, terus juga merasa apa yang dibeli itu harus sesuai dengan yang dibutuhin dan secukupnya, maka penghasilan berapapun tuh rasa-rasanya akan cukup gitu ya teman-teman, karena kita terfokus pada kehidupan yang kita miliki tanpa harus memandang kehidupan orang lain. Jadi tuh di sini kondisinya tidak ada perbandingan, sehingga kita full energi atau tenaganya kita memang berfokus pada titik kehidupan kita sendiri. Ya dengan membeli seperlunya, secukupnya, aku yakin sih dengan penghasilan yang kita punya saat ini akan bisa mencukupi segala apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalau mengenai keinginan mah jangan ditanya ya, setiap orang kalau ngobrolin masalah keinginan pasti tidak ada habisnya. Nah, dari keinginan yang berlebihan tersebut yang kadang-kadang tuh suka timbul rasa tidak cukup atau kurang terus dengan apa yang kita miliki saat ini. By the way teman-teman, ini juga aku ada komplimen telur dadar ya. Jadi tuh rencananya nanti pengen kayak nasi goreng yang diselimutin gitu. Aku tadi juga ada buka kaldu jamur, aku titip ke suami semalam sekalian beli minyak angin. Jadi kayak titip totole gitu, tapi dapatnya tuh yang merek gourmet. Pas aku icip gitu ya, rasanya tuh mirip sama kayak bumbu tabur yang ada di keripik-keripik gitu loh. Ada rasa jamurnya, ada rasa apa tuh namanya teman-teman, bawang putihnya gitu. Jadi kayak bumbu tabur keripik tapi ya enak sih. Nah ini aku dadarnya di teflon aja ya. Balik ke tema pembahasan, hal yang sangat penting juga saat kita udah bisa merasa enjoy dan nyaman dengan apa yang ada pada diri kita sendiri atau pada hidup kita sendiri adalah kita tuh otomatis kayak terjauhkan dari sifat FOMO atau fear of missing out ya, yang sering aku bahas juga, dimana setiap ada tren baru kita tuh harus up to date mengikutinya. Nah sebenarnya sih sah-sah aja update masalah tren, masalah barang-barang kekinian, tapi kadang-kadang tuh kalau dibiarkan
dibiarkan dan menjadi kebiasaan suka agak mengganggu nih, terutama pemikiran kita ya, atau pola pikir kita, mindset, dan berpengaruh juga pada keuangan. Karena kalau mindset kita udah terfokus ke sana, kadang-kadang tuh kita kayak suka maksain diri gitu loh untuk terus-menerus mengikuti tren, alhasil juga keuangan kan harus mengikuti untuk keluar ya. Jadi sebenarnya tren yang sedang ada saat ini itu tidak ada salahnya untuk kita ikuti selama sesuai gitu dengan kenyamanan, kebutuhan, dan kemampuan kita sendiri. Mungkin kita bisa memilah-milah gitu loh antara barang-barang apa saja yang harus kita beli atau kita take, maupun barang-barang apa saja yang sedang tren yang sekiranya tuh nggak cocok di kita atau nggak perlu-perlu amat ya kita skip. Jadi tuh nanti akan seimbang gitu antara mindset, psikologi, perasaan, dan juga keuangan yang kita miliki. Karena sebenarnya penghasilan kecil pun tetap bisa dinikmati dengan nyaman, dengan enjoy selama kita mengedepankan asas kita beli sesuai dengan apa yang kita butuhin. Karena sesungguhnya yang kita pakai, kita serap, kita konsumsi itu kan yang kita butuhkan ya teman-teman. Oh ya, by the way, di sini aku masih punya 1 ayam goreng gitu. Kemarin aku masak ayam goreng, bikin sambal gitu. Jadinya ini sih ayamnya aku suwir-suwir buat tambahan kayak di nasi gorengnya. Lumayan kan, kayak nasi goreng abang-abang gitu. Jadi lengkap. Nah, untuk tahapan proses pembuatan nasi gorengnya sih biasa aja ya. Ini kayak pakai telur, diorak-arik, terus bumbunya tuh tadi sempat aku giling gitu, aku chopper bawang merah, bawang putih sama cabe, udah gitu aja. Terus nanti pakai ayam suwir, pakai nasi, pastinya pakai sayur juga. Aku pakai irisan daun bawang, kol sama sawi gitu. Daunnya aja sih supaya agak berwarna dan ada seratnya ya. Karena meskipun ya ini cuma nasi goreng gitu ya, kadang-kadang tuh ya cuma nasi gitu digoreng, tapi aku pengen ada komplement lengkapnya, biar ada seratnya, ada proteinnya gitu. Biar nggak lemes gitu ya pagi hari ini. Karena sebenarnya aku tuh jarang masak nasi goreng di pagi hari, takutnya tuh kayak enek gitu kalau dimasak sering-sering. Kembali ke pokok pembahasan ya teman-teman. Jadi cara mencukupkan diri dengan keuangan yang sederhana atau penghasilan kecil dari sisi psikologisnya. Yang kedua adalah dengan be yourself atau menjadi diri sendiri. Jadi seneng gitu atau happy menjadi diri sendiri. Yang namanya diri sendiri dengan prinsip hidup yang dipegang, dengan lifestyle atau gaya hidup yang kita enjoy dalam menjalaninya sehari-hari. Karena sebenarnya value atau nilai diri itu terpancar dari apa yang bisa kita lakukan. Ibaratnya sebaik-baiknya manusia itu kan manusia yang bermanfaat ya, dan kadang-kadang inner beauty seseorang itu terpancar ketika dia bisa melakukan hal positif apa sih, baik untuk dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungan. Jadi kadang-kadang kita tuh suka nggak sih ngelihat bahwa orangnya tuh sebenarnya nggak cakep-cakep amat, terus sederhana kehidupannya, tapi kayak daya tariknya tuh tinggi banget, bahwa ya sebenarnya value yang dikeluarkan dari orang tersebut adalah nilai-nilai budi luhur yang terpancar dari dalam dirinya. Jadi sebenarnya value atau nilai diri itu tidak terlihat dari barang apa saja yang dia pakai. Misalnya ini harus barang mewah atau harus barang branded, itu tidak ya. Karena kadang-kadang dengan inner beauty dan value atau nilai diri seseorang, sikap yang baik, terus juga bisa berbicara dengan baik, public speakingnya oke, bisa bersikap dan menempatkan diri dengan baik, itu tuh kadang-kadang kayak daya tarik seseorang tersebut itu akan sangat terpancar tinggi ya teman-teman. Jadi kadang-kadang meskipun orang tersebut pakai barang-barang yang sederhana pun akan terlihat lebih mewah, karena ketenangan dalam dirinya tersebut, orang tersebut tuh menjadi dirinya sendiri. Jadi bisa mengontrol sikap dan juga tindak tanduk, pembicaraan, serta pola pikir dari orang tersebut. Terus juga kayak etika-etika dalam bersikap, seperti ketika ada orang lain berbicara, maka seyogyanya kita mendengarkan terlebih dahulu, berbicara seperlunya, lebih banyak mendengar. Maka tuh kadang-kadang orang-orang dengan kepribadian tersebut akan jauh lebih menarik ketimbang orang yang membawa barang mewah tapi kurang bisa bersikap dan menempatkan dirinya dengan baik. Maka dari itu ini tuh juga sangat berbanding lurus ya teman-teman dengan cara seseorang mengelola keuangan
keuangannya, meskipun mungkin penghasilan yang dimilikinya ini kecil atau sederhana, tapi tetap bisa cukup. Karena mereka sangat mengenali dirinya sendiri ya, bagaimana bisa menjadi diri sendiri, karena sesungguhnya kita semua itu keren dengan kepribadian kita masing-masing selama kita bisa menonjolkan hal-hal yang seyogyanya menjadi kelebihan kita dan juga bisa menutupi kekurangan kita dengan baik. By the way teman-teman, ini tuh berhubung mangkok cetaknya agak kegedean, jadi tuh telurnya kayak nggak cukup. Tadinya tuh aku pengen kayak telurnya tuh menyelimuti secara sempurna, tapi kan harus pakai mangkok yang lebih kecil ya. Tapi aku tuh takut suami aku kurang kenyang gitu, jadi aku cetaknya pakai mangkok yang agak gede. Nah ini tuh komplimennya, ada timun, ada cireng isi ayam, sosis juga, telur dadar. Jadi kayak gini kan cantik ya. Terus juga bernutrisi lah kalau menurut aku, karena juga ada seratnya. Di nasi gorengnya pun juga ada serat dari sayurannya, ada dari telur dan juga ayam suwir. Lanjut, ini tuh setelah suami aku berangkat kerja, berhubung akhir-akhir ini tuh hujannya agak rutin setiap hari dan jamnya itu nggak pasti, jadi aku seperti biasa ya jemur di teras aja. Nanti mungkin kalau udah masuk bulan Februari, udah masuk musim peralihan ke musim kemarau, aku akan jemur di depan, karena aku tuh kadang-kadang suka ini ya teman-teman, worry kalau misalnya tiba-tiba hujan, bolak-balik angkat jemuran gitu, karena jemuran aku agak berat nih yang ini. Kayak besinya tuh agak tebel gitu, jadi tapi awet sih. Memang sih ya, barang-barang yang berkualitas itu akan jauh lebih awet, jadi memang worth it nih untuk dibeli. Lanjut lagi ke hal yang ketiga atau cara yang ketiga, cara mencukupkan diri dengan keuangan yang sederhana atau penghasilan kecil secara psikologis, yaitu berpikir bahwa hidup itu tidak melulu tentang uang. Memang benar bahwa uang itu sangat dibutuhkan dalam hidup ya, karena uang adalah alat untuk kita bisa bertransaksi, membeli apa yang kita mau, membeli kenyamanan dan lain-lain. Tapi jangan sampai kita diperbudak uang nih. Kita yang harus mengendalikan uang itu sendiri ya, bukan kita dikendalikan dengan uang. Meskipun uang menjadi salah satu dalam prioritas hidup, tapi memandang hidup dari segi ketenangan, waktu yang longgar, kejernihan dalam berpikir, menikmati setiap proses kehidupan yang kita miliki, tidak dikejar-kejar cicilan atau tagihan hutang, adalah bentuk privilege hidup yang sangat mewah, melebihi keberlimpahan uang. Ini aku berbicara seperti ini karena udah pernah mengalami beberapa fase kehidupan ya teman-teman, sekedar sharing aja, meskipun sebenarnya proses kehidupan yang aku jalani juga tidak hebat. Mungkin di luar sana banyak juga teman-teman yang jauh lebih hebat, aku yakin seperti itu. Tapi aku pernah ada di posisi bahwa karena dulu sering mendengarkan orang lain gitu ya, apa yang dikasih masukan dari orang lain, terutama dari lingkungan keluarga, orang tua gitu, bahwa ketika kita ada kesempatan untuk bisa menghasilkan uang lebih tuh harus dikejar, harus ibaratnya tuh harus totalitas di situ, sehingga tuh akan berubah sifatnya menjadi ngoyo gitu teman-teman. Ibaratnya ada kesempatan ambil, sehingga karena dulu merasa cukup nyaman dengan income yang ada, terus karena masih muda terus diberikan kesempatan gitu ya, mungkin juga tidak bisa memfilter dengan bijak juga. Akhirnya tuh beberapa hal kita ambil tapi dengan penuh resiko tinggi. Contohnya dulu tuh aku pernah mengalami berada di posisi suami aku agak tergoda, misal kayak beli barang itu harus baru, terus gak apa-apa beli secara kredit gitu ya teman-teman. Padahal sebenarnya prinsip kredit ini sangat tidak masuk dalam kehidupan aku, tapi karena dia ada masukan dari orang sekelilingnya, terus meyakinkan aku, terus merasa bahwa income-nya udah settle nih di angka segitu, maka pernah juga nih kayak membeli barang secara kredit. Terus di tengah jalan tiba-tiba tuh terkena ujian besar, yaitu pandemi ya, dimana memang kita tahu banyak sekali usaha maupun pekerjaan yang terkena kendala dari pandemi tersebut. Alhasil usaha suamiku pun mengalami kendala di situ. Akhirnya kayak income-nya turun drastis karena memang banyak sekali hal yang terjadi, baik dari harga yang turun atau terjun payung, terus keterbatasan kegiatan di mana-mana kan, karena sempat PPD apa tuh namanya tuh, pokoknya kayak lockdown tapi bahasanya aku lupa. Jadi akhirnya tuh mau nggak mau saat itu suami aku harus merelakan beberapa barang yang dia beli secara kredit, dan
belum lunas, kayak dijual ke temennya dengan harga yang murah hanya untuk menutup barang tersebut. Akhirnya tuh dari kejadian itu benar-benar menghantam mental suami aku dan aku ya, mental kita di situ. Meskipun sebenarnya dari awal pembelian barang tersebut aku sangat tidak setuju, tapi karena memang ya biar bagaimanapun kan kadang kepala keluarga itu lebih menang dalam mengambil keputusan. Dan dari situasi down tersebut itu juga tidak sebentar ya teman-teman, hampir kurang lebih 1 bahkan sampai 2 tahun kita berada di kondisi yang down, sampai akhirnya aku meyakinkan dia kembali untuk kayak menabung sedikit demi sedikit, yang penting tuh nggak ada hutang gitu ya. Terus akhirnya kita bisa beli kendaraan kembali, tapi dengan cara yang cash, meskipun second ya, itu juga prosesnya lumayan panjang sekali. Dan dari situ malah justru ada hikmah yang bisa dipetik, bahwa sebenarnya hidup yang nyaman, privilege hidup yang sangat mewah adalah ketika kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang, dengan keuangan yang bisa melegakan gitu. Meskipun penghasilannya sederhana, pas-pasan, kecil, tapi kita bisa nyaman karena memang tidak ada tanggungan besar yang harus kita pikul. Nah, dari situ juga ada hikmah yang sangat besar ketika suami aku tuh sekarang kalau ditawari barang-barang baru yang sifatnya kredit tuh dia udah pasti nolak mentah-mentah, karena memang mungkin ada rasa trauma gitu ya. Ya apapun dan sesettle apapun kondisi keuangannya nanti, jangan sampai mengubah perilaku kita, apalagi kayak hawa nafsu juga. Karena sebenarnya menikmati hidup step by step, sedikit demi sedikit dengan sederhana, jauh lebih melegakan, jauh lebih membuat kita bisa menikmati hidup dengan senyaman-nyamannya daripada income gede tapi pengeluarannya juga ikut gede juga. Jadi berkaca dari situ, hidup itu tidak melulu soal uang ya teman-teman. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga bermanfaat. See you next video. Assalamualaikum. Bye.